Tarif PPh final untuk usaha UMKM adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia karena tarif pajak relatif kecil, hanya 0,5% dari peredaran usaha atau yang dikatakan omset. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan tarif normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sifat opsional ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak karena bagi wajib pajak pribadi dan badan yang belum memiliki pembukuan atau laporan keuangan dengan tertib, penerapan PPh final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena perhitungan pajak menjadi lebih sederhana, yaitu 0,5% dari peredaran bruto atau yang dikatakan omset. Sementara wajib pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Namun wajib pajak juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan tarif PPh 0,5%? Sebagai pertimbangan untuk kamu memilih opsi jenis pajak yang sesuai untuk usaha kamu, berikut MRB jabarkan keuntungan dan kerugian menggunakan tarif PPh UMKM. Keuntungan menggunakan tarif UMKM 0,5%. Pertama, tarif PPh lebih rendah. Hanya 0,5% akan lebih memudahkan para pengusaha kecil. Yang kedua, perhitungan lebih sederhana. Tinggal menjumlahkan peredaran bruto atau omset setiap bulannya, kemudian dikalikan 0,5% untuk jumlah pajak yang harus dibayar. Ketiga, tidak perlu melakukan pembukuan atau pembuatan laporan neraca dan laba rugi untuk perhitungan pajaknya. Dan terakhir, pelaku UMKM menjadi lebih patuh bayar karena diberikan tarif rendah dan deadline per bulan yang teratur untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kerugian menggunakan tarif UMKM 0,5%. Pertama, tidak bisa memasukkan pengeluaran sebagai pengurangan pajak. Yang kedua, pertumbuhan usaha terbatas karena pajak dikenakan untuk omset tertentu. Ketiga, keterbatasan memanfaatkan beberapa fasilitas pengurangan pajak seperti bukti potong atau kredit pajak. Keempat, kamu tetap harus membayar pajak meski dalam keadaan rugi. Namun, jika menggunakan tarif badan normal, perusahaan yang rugi tidak perlu membayar pajak. Dan yang terakhir, memiliki batasan waktu tertentu dan batasan omset tertentu. Ketika batas waktu dan jumlah omset melebihi itu, maka kamu harus mulai melakukan pembukuan dan beralih ke tarif PPh normal. Nah, itu dia keuntungan dan kerugian untuk kamu memilih opsi menggunakan tarif UMKM 0,5% atau PPh dengan tarif normal, yaitu 22% dari laba usaha. Kamu harus memperhitungkan secara matang agar tidak malah rugi nantinya. Kami sarankan, jika kamu yang baru membuka usaha dengan omset minimal, dengan laba yang maksimal, maka kamu bisa menerapkan tarif PPh final ini. Namun, jika kamu memiliki usaha yang kiranya akan mengalami kerugian pada awal-awal membuka usaha, kami sarankan kamu menggunakan tarif PPh normal. Karena jika kamu rugi di awal, maka usaha kamu dibebaskan dari PPh. Dengan tarif PPh normal, kamu harus memiliki pembukuan, laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Dengan memilih salah satu dari kedua jenis pajak tersebut, kamu tetap memiliki kewajiban dalam pelaporan SPT tahunan badan dengan batas waktu 30 April untuk wajib pajak badan atau 31 Maret untuk wajib pajak pribadi. Konsultasikan masalah perpajakan kamu untuk bagaimana sih membuat laporan keuangan dan laporan perpajakan yang lebih mudah otomatis dengan MRB. Klik link pada kolom deskripsi untuk konsultasi ke MRB. Gratis ya.